Dalam adat dan budaya masyarakat Bali, memiliki penamaan anak hingga urutan anak keempat. Kemudian berbalik lagi ke urutan pertama. Namun biasanya ditambahkan dengan kata nik yang berarti lebih kecil dari urutan awal. Adapun nama anak pertama adalah Wayan, Gede, atau Putu. Kemudian anak yang kedua diberi nama depan Made, Nengah, atau Kadek sebagai ciri anak yang lahir nomor 2. Sedangkan Nyoman atau Komang untuk menunjukkan anak yang lahir pada urutan ketiga. Ketut adalah nama untuk kelahiran nomor 4 yang juga merupakan penutup dari nama, dan jika lahir anak nomor 5, maka nama akan berulang ke nama awal. Seperti contohnya menjadi Yanik yang artinya anak kelima. Apa yang mendasari pemberian nama depan dalam budaya dan adat Bali? Tentunya akan ada beberapa jawaban yang mengacu pada isi sastra kuno. Dan tentunya kan ada beberapa penjelasan yang diakibatkan dari pengambilan sumber yang berbeda. Untuk itu, saya akan mengambil dari kitab Adiparwa agar bisa memberikan sedikit gambaran untuk bisa mengetahui alasan dari 4 nama depan ini. Diceritakan, ada seorang pendeta yang bernama Sang Mandapala. Beliau adalah pendeta yang nyukle Brahmacari, yaitu pendeta yang tidak menikah hingga akhir hayatnya. Setiap harinya selalu melaksanakan yoga dan meditasi. Sangat rajin dan tekun melaksanakan kegiatan upacara, melafalkan mantra pemujaan, dan sangat tekun melaksanakan puasa. Namun ketika beliau meninggal, semua yang telah beliau lakukan semasa hidupnya tidak memberikan hasil yang maksimal sebagai bekal kematian, serta tidak diizinkan untuk memasuki serta tinggal di alam surga. Merasa tidak puas, akhirnya Sang Mandapala bertanya kepada Dewa Yama, yaitu merupakan dewa kematian. Karena Mandapala merasa dirinya telah ditolak memasuki Pitraloka, yaitu alam kematian yang sesuai dengan perbuatan baiknya, yang teguh melaksanakan yoga, samadhi, dan selalu tekun beriatnya memuja dan berpuasa. Akhirnya dijawablah oleh Ida Betara Yamodipati. Begini kata beliau, "Uduh engkau Sang Mandapala, ketahuilah, yang disebut dengan alam Pitraloka atau alam roh yang utama adalah bagi mereka yang telah melaksanakan yatnya atau korban suci, melaksanakan tapa, dan juga melaksanakan banyak lagi hal yang lain. Dan dari semua yang telah engkau lakukan, ada satu hal yang menyebabkan tidak bisa mencapai surga, yaitu tidak berketurunan atau tidak mau memiliki anak semasa hidupmu. Itulah penyebab engkau tidak bisa memasuki alam surga. Tapi jika engkau memang berkeinginan agar bisa memasuki alam surga, engkau harus memiliki anak agar menjadi sempurna dari segala hal yang baik yang telah engkau lakukan di kehidupan sebelumnya." Begitu penjelasan Dewa Yamodipati. Lalu diberikanlah kesempatan kepada Sang Mandapala untuk reinkarnasi ke dunia dan menjelma menjadi burung puyuh dan kawin dengan burung puyuh betina bernama si Jarika. Dari perkawinan ini melahirkan 4 ekor puyuh, 4 orang putra, yaitu 4 ekor puyuh, dan ditinggalkan oleh Sang Mandapala di hutan Kandawa.
bersama ibunya tinggal di hutan Kandawa. Karena sang Mandapala pergi ke tempat istrinya yang lain yang bernama si Lapita. Adapun keempat anak dari si Mandapala yang pertama bernama si Jarikia yang ditugaskan oleh ayahnya menjalankan Sukla Brahmacari. Anak kedua bernama Sang Srekwa diperintahkan agar memiliki keturunan yang banyak. Anak yang ketiga bernama Sang Stambomitra agar tekun melaksanakan korban suci dan bertapa. Sedangkan anak yang terakhir, yaitu anak yang lahir nomor 4, diperintahkan agar selalu berusaha membuat kerahayuan atau keselamatan dan tekun mempelajari kitab Weda dan puja-puja mantra. Cerita ini merupakan salah satu yang mendasari budaya dan adat di Bali, sehingga memiliki nama depan anak hingga anak nomor 4. Dan akan menyebabkan tidak terlambatnya orang tua si anak untuk bisa mencapai alam surga, yang tentunya juga akan dibutuhkan perbuatan yang baik lainnya, seperti tapa, brata, yoga, dan semadi, serta korban suci. Artinya, juga sangat ditentukan dengan perbuatan baik lainnya. Dan jika cerita ini dilanjutkan, akan menceritakan kenapa burung puyuh bisa menyelamatkan diri dari api, baik di hutan ataupun di sawah. Namun untuk saat ini, saya hanya akan menceritakan tentang alasan 4 penamaan anak saja. Untuk anak laki-laki, biasanya diberikan tambahan huruf I, seperti Imade, Iwayan. Itu menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki. Dan untuk jenis kelamin perempuan, ditambahkan dengan kata Ni, seperti Niwayan, Nimade, yang menunjukkan dia adalah berkelamin wanita.